bagaimana agar bisa merancang kebahagiaan itu kita butuh peta. Dan hebatnya sebenarnya kalau setiap manusia tahu bahwasanya semua tentang arah petunjuk kehidupannya itu sudah Allah uh, wasiatkan, sudah Allah wariskan, sudah Allah turunkan berupa kalam-kalamnya yang Allah kumpulkan dalam suatu kitab yang namanya Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu jelas kawan-kawan, dari perjanjian manusia itu lahir yang Allah sampaikan di surah Al-A'raf ayat ke-172. Di sana jelas sekali bahasanya, kalau kita sama-sama perhatikan, ketika Tuhanmu mengeluarkan sulbi dari tulang belakang anak cucu Adam turunannya dan mengambil kesaksian. Artinya di surah Al-A'raf ayat ke-172 inilah syahadat pertama bagi seorang manusia dalam kehidupannya, ya kan? Perhatikan itu, asyhadahum ala anfusihim. Nah, mereka mengambil kesaksian terhadap roh mereka sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika pertama itu manusia ditiupkan ruh di umur 4 bulan, ya kan? Dan mengambil kesaksian. Yang masuk pertama namanya ruh. Dititipkan jasad seperti ini. Tujuannya apa? Roh, kau sudah kutitipkan jasad, maka gunakanlah jasad itu untuk, ya kan, walanabluwannakum, untuk merasakan ujian. Untuk apa ujian itu? Untuk Allah sampaikan, Allah sebutkan sebagaimana di surah Al-Muluk ayat kedua, ya kan, yaitu wal hayat taliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi gini rumusnya kawan-kawan, ketika manusia baru diciptakan itu namanya ruh. Nah, dimasukkan ke dalam jasad. Oke. Nah, dari jasad nanti begitu dicabut, nah namanya nafs, bukan lagi ruh bahasanya. Nafs inilah ruh yang sudah tercatat melakukan amal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah pakai kata-kata nafs. Surah 3 ayat 185. Coba perhatikan, kullu nafsin, tiap yang bernyawa, nafs di sini. Nah, begitu dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi begitu pertama namanya ruh, dikasih badan, dititipkan casing, dititipkan wadah, namanya jasad. Nah, disinilah yang dicatat. Begitu sudah sampai perjanjian sama Allah, maka yang dicatat adalah apakah ruh ini menggunakan casing atau wadah sebaik-baiknya untuk melakukan amal, sehingga nanti baru dia kembali dalam bentuk nafs. Begitu cara berpikirnya. Nah, sesederhana inilah, ya kan, tentang peta perjalanan setiap manusia yang punya komposisi dari jasad maupun ruh yang harus setiap di antara kita sadari. Jadi Allah hadirkan ini hanya dalam bentuk, jadi Allah ciptakan kita di sini hanya untuk menentukan siapa nanti yang akan menikmati permainannya, baik itu sebelah kanan ashabul yamin di surga atau ashabus simal di neraka, kawan-kawan. Nah, agar kita tidak salah, ya kan, inilah dia, butuh amal, butuh perbuatan, amalus solihat, amal kebaikan. Nah, yang saya ingin ceritakan hari ini adalah tentang lebih spesifik, yaitu bagaimana sih biar kita tuh fokus merancang amal kebaikan. Nah, maka Allah sudah sampaikan di surah An-Nahl ayat ke-97, dan banyak sekali kata-kata amal itu di Quran, ya kan, solihat kebaikan itu di Quran ada hampir berulang
lebih daripada 58 kali. Kata-kata kebaikan atau soleh, ya kan? Kan amal itu tindakan. Soleh, jadi innalladzina amanu wa amilus solihat itu berulang